partisipasi, misalnya YouTube Jakarta ini didominasi oleh pemilih yang secara pendidikan saya kira cukup baik, dan karenanya ya cukup masuk, misalnya termasuk pemilih rasional cukup dominan juga. Nah, ini yang kemudian membuat Jakarta menjadi selain sentral jadi perhatian karena dia kota besar. Kemudian yang kedua, karakter pemilihnya yang cukup unik, sehingga tadi kalau terjadi campaign yang cukup masif diikuti dengan strategi yang baik, akan terjadi tadi perubahan-perubahan dari preferensi pilihan yang kemudian ada konsekuensi pada elektabilitas. Sekaligus ini untuk menunjukkan misalnya bahwa ya karakter Jakarta misalnya beda dengan Jawa Tengah, tadi dengan Jawa Timur, termasuk Jawa Barat misalnya, sekalipun di sampingnya sekalian misalnya ada Banten. Jadi keunikan Jakarta yang menurut kami, pertarungan di Jakarta ini menjadi sangat menarik. Di sisi lain misalnya ini Kimplos juga VS PDIP gitu. Terlepas tadi misalnya ada catatan soal gairah dari mesin partai tidak terlalu signifikan memberikan kontribusi, tetapi ini menunjukkan sekarang misalnya di Jakarta peta politik yang terjadi ya tadi tidak sepanas di pilkada sebelumnya. Sekaligus ini juga tadi transisi kekuasaan saya kira mengurangi tensi antara PDI Perjuangan misalnya dengan Kimplos. Dan tentu saja presiden terpilih yang baru dilantik pada Oktober, dia berkepentingan untuk menjaga image-nya, sehingga ya mohon maaf misalnya tidak terlalu terbuka barangkali dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Oke, Mas Ipang, kalau berbicara mengenai Jakarta nih, kita bandingkan di tahun 2017 begitu ya. Kita tahu Ahok kuatnya di Jakarta Barat, Jakarta Utara begitu. Kalau Anies waktu itu kuatnya di Jakarta Jaksel. Nah, kalau saat ini bisa nggak sih sedikit dipetakan mungkin dari hasil survei sebelumnya bahwa siapa yang kuat di mana, yang mana Mas bisa menjadi celah untuk mereka meraup suara? Ya, sejauh yang kita cermati memang ada basis masing-masing ya, kekuatan masing-masing. Apalagi kan daerah Jakarta ini daerah yang sebetulnya basis pemilih itu sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat nanti bagaimana kontestasi di Jakarta, itu kan kontestasi hari ini kan bagaimana pengaruh pertama parabel endorse, yang kedua parabel wakil juga sangat berpengaruh hari ini, kemudian parabel mesin partai, ya karena banyak juga mungkin persoalan juga kan, misalnya partai pemilih PKS-nya, tapi ternyata split ke Anies, terpecah ya. Maaf ya, ke Pram gitu kan, tidak ke RK gitu kan. Harusnya kan ini betul-betul beririsan sejalan antara putusan partai dengan pemilih partainya. Nah itu juga menjadi problem tersendiri di Jakarta, jadi tidak terkonsolidasi dengan baik. Bagaimana selama ini kan kalau pemilih PKS ini kan sampai nawatok naik partai yang betul-betul tegak lurus, garis komando, bukan garis putus-putus. Tapi ketika melihat fenomena sekarang, saya nggak ada datanya, tetapi kan mencermati terpecah tidak gitu terkonsolidasi dengan baik pemilih partai pendukungnya. Jadi bisa saja dia adalah Grand Coalition, partai gemuk pengusungnya, tapi ternyata tidak beririsan antara pilihan partai dengan pilihan gubernurnya. Itu banyak terjadi mungkin di pemilihnya RK. Kalau ini hanya Rano Karno kan hanya satu atau dua partai ya, ada split vote di PDIP ya. Dan itu mungkin strike ticket voting terjadi di partai pemilih PDIP untuk memilih Pram dan Rano Karno. Yang kedua adalah saya memang mencermati ada memang nampaknya ketika itu RK ketika memakai baju Persija juga nggak berani, nenak bola di Persija juga nggak berani. Ada gelagat-gelagat seperti itu saya cermati. Kemudian soal RK yang KTP aja nggak bisa dia pindahkan ke Jakarta gitu ya. Jadi ini menurut saya ini mau serius atau tidak kan kita juga pertanyaan. Atau ini hanya sebagai gimmick aja, ya udah bertarung gitu kan. Karena memang kondisi sebetulnya kan desain awalnya adalah independen kan, kotak kosong kan. Nah sekarang kan ini kejutan ketika ada Rano Karno di situ, ada Pram PDIP. Itu juga membuat gempa politik secara tektonik yang terjadi di pemilihnya RK kan. Nah jadi ada level confidence-nya juga saya lihat tidak terlalu kuat ketika itu. Termasuk misalnya ini kan sangat penting ya bagaimana tim sukses dan kinerja dari relawan. Nah itu tidak sesolid saya lihat dengan. Jadi sangat disayangkan biasanya mesin partai dari PKS ini sangat solid. Nah ini yang menarik. Selama ini kan bisa saja RK kemarin mengatakan saya akan maju di Jakarta tapi dengan syarat
artinya harus bersihkan dulu semua apa namanya istilahnya tuh Residu-residu iya, gitu residu ya. termasuk perangkat-perangkatnya itu. Termasuk dia sangat level confident kalau wakilnya PKS misalnya, karena PKS adalah partai pemenang pemilu di Jakarta. Ya, mesin Tapi partai ternyata apa yang terjadi ya bisa saja ini menjadi tantangan tidak sesolid yang kita bayangkan misalnya. Nah ini kemudian mencermati apa namanya dari segi demografi di Jakarta ya. Demografi Jakarta ini kan pendapatan kelas tingginya mungkin di bawah 700.000 itu nggak terlalu besar dibanding daerah-daerah lain kan hampir ada yang 70%, ada yang 60%. Jakarta kan pendapatannya tinggi. Nah pemilih rasional juga sampai 65%. Basis pemilihan preferensi politiknya karena rasional ya, kinerja, pengalaman, jam terbang. Mestinya dia pilih bisa saja RK, karena tapi kan Rano juga pernah pengalaman sebagai kepala daerah. Nah, program juga begitu. Tetapi kalau kita lihat dari segi apa namanya pemilih yang berdasarkan asal usul atau etnis atau agama memang nggak akan terlalu ngaruh di Jakarta pemilih sosiologisnya. Meskipun ada pemilih psikologis ya, pemilih psikologis yang memilih menjatuhkan preferensi politiknya karena good looking, karena karakter pemilihnya dia suka pemimpin yang bersih, yang itu jujur. besar juga enggak? Nah, itu angkanya udah 25%, nggak terlalu besar. Nah, complicatednya Jakarta juga rumit Mbak Rati sama Mbak Sera, karena orang Jakarta tidak hanya sekedar bicara tentang lapangan pekerjaan, tidak hanya bicara tentang sembako yang mahal, sama dengan daerah-daerah lain itu kan persoalan utamanya itu gitu. Nah, tapi dia sudah mulai bicara tentang ruang terbuka hijau, bicara tentang tata ruang kota. Jadi sebenarnya juga ada problem tersendiri ketika apa yang disampaikan di endorse oleh Pak Jokowi bahwa ini RK adalah punya jam terbang, punya kinerja, track record yang jelas. Tapi ternyata masyarakat tidak memahami seperti itu, belum tentu. Jadi ini sangat akan menarik kompetisi ini kan juga hari ini hasilnya juga masih kompetitif, kita nggak tahu siapa sampai sejauh ini kan. Nah tetapi kalau kita cermati dari konteks pilkada Jakarta yang sebenarnya kalau saya bicara tentang money politiknya mungkin nggak seperti daerah-daerah lain, karena ini daerah-daerah yang tingkat SLTA-nya kuliahnya udah besar. Dan dari demografi kalau kita baca misalnya demografi responden ya Jakarta ini kan memang menarik ya, bagaimana mereka itu sangat mudah untuk mengganti pilihannya, tidak seperti yang kita katakan fanatik itu nggak ada fanatik ya. Iya. Baik, nanti kita bahas lagi ya, usai jeda ya, kita segera kembali ya, kita bahas lagi, kita ulas lagi lebih dalam karena nanti juga kita akan bahas daerah-daerah lainnya. Pemirsa akan segera kembali. Dari siapa? Sama abang. Calon juga akan menuju ke titik dari posko pemenangan yang ada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Kemudian juga ada tempat apa? Yakni Dharma Pongrekum dan juga Apaan? Juga ada paslon ketiga di gelaran Pilkada Jakarta 2024 kali ini, yakni pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kami sampaikan kepada lagi, saudara, ini adalah gambar terkini dari lokasi salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih untuk menjadi posko pemenangan dari pasangan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan juga Suswono. Saya juga sudah mendapatkan informasi dari pasangan calon masing-masing untuk nanti memantau juga hasil hitung cepat yang diselenggarakan dalam rangka Pilkada Serentak 2024. Kami kembali hadirkan kepada Anda, ini adalah kondisi terkini di forum hitung cepat yang digelar oleh Litbang Kompas. Ini sudah jam 2:41. Artinya masih 19 menit lagi kita menuju ke pengumuman hitung cepat Litbang Kompas yang dilakukan dalam rangka Pilkada 2024.
Ini jadi menarik saudara, pengumuman nanti akan dilakukan jam 3 sore. Beberapa tokoh juga tadi sudah menggunakan hak suaranya di Pilkada serentak 2024, sejumlah Presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat, dan juga termasuk adalah Mau Presiden Prabowo makan. Subianto yang tadi juga sudah menggunakan hak suaranya di gelaran Pilkada serentak tahun ini. Presiden Prabowo Subianto usai mencoblos atau menggunakan hak suaranya berpesan agar semua pasangan calon kepala daerah, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, bisa bekerja sama untuk melayani masyarakat. Setelah memberikan hak suaranya di TPS-nya, Presiden Prabowo Subianto memantau hasil hitung cepat dan juga melanjutkan sejumlah kegiatan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Lampunya lucu sekali. Rahasia ini bagus ya, bagus lah. Semuanya baik, semuanya ya, silakan. Pemilihan ya terserah rakyat, milih yang baik. Ya, bagus semua. Ya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Ya. Iya, saya mantap, masih ada acara-acara lagi. Dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ini juga menyalurkan hak suaranya di TPS 16 di Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi tadi. Bima Arya ini mengajak kepada seluruh masyarakat supaya tidak golput dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan adanya money politik. Bersama-sama keluarga besar, Iya. tidak ada yang golput, tidak ada yang absen. Kami sekeluarga menghadirinya dan kita melihat penyelenggara semua di sini antusias, profesional, sudah terbiasa terbangun sistemnya. Dan insya Allah setelah ini saya akan berkeliling memantau TPS-TPS di Bogor dan di Jakarta. Ada beberapa titik di Jakarta, ada mungkin 1-2 titik di Bogor. Kemudian memonitor di Des Pilkada untuk pelaksanaan pencoblosan setanah air, terutama di daerah-daerah bencana, di daerah pengungsian gitu ya, di daerah-daerah yang dikategorikan rawan. Kita akan pantau di Des Pilkada kita, ada di Kemendagri, dan juga nanti ada di Command Center ya, bersama-sama dengan Pak Mendagri dan Panglima TNI. Jadi kita bismillah. Aku anak kita keberapa? Keluarga negara, terutama anak-anak muda, Gen Z, Gen X, Gen Y. Mari kita gunakan Sarah. apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita semua. Kamu mau ikut gak? Dan saudara, waktu sudah menunjukkan jam 2:45, artinya 15 menit lagi kita menuju ke pengumuman hasil hitung cepat Pilkada serentak 2024. Kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi terkini di War Room Litbang Kompas, di mana di Pilkada serentak 2024 kali ini ada 545 daerah yang mengikuti gelaran Pilkada serentak. 545 daerah, 37 provinsi, kemudian juga 415 pilkada tingkat kabupaten dan 93 daerah tingkat kota. Ini adalah hasil hitung cepat yang dilakukan. Ini adalah proses hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang secara pendanaan ini dilakukan secara independen untuk menjaga kredibilitas dan juga independensi kegiatan rangkaian riset pemilu hitung cepat yang digelar oleh Litbang Kompas. Seluruh pendanaannya dilakukan atau berdasarkan dari PT Kompas Media Nusantara. Dan saudara, kami akhiri hitung cepat Pilkada serentak 2024. Nanti pengawalan proses Pilkada serentak 2024 suara unggul nanti akan hadir sesaat lagi bersama Niti Anissa dan juga Rahmat Ibrahim. Saya Mada Kaufrina, sampai jumpa. Kakak.
Cici anak ke-1. Sarah Cici anak ke anak ke-3. Aku MW join klik unbol. Boleh. Tuh sudah malam, kakak mau tidur. Kakak, kenapa ini harus aku ganti baju dulu? Ganti baju yang bagus sekali. Azam kakak 1.
Aku hari ini sudah besar. Mandi jangan dia mandi di kamar. Dah. Mandi di dekat kamar. Cek. Siapa tuh? Aku lagi mandi. Orang tadi sini. Duduk. Zara anak ketiga. Mamar kamu bukan Sambil menunggu proses penghitungan suara di tempat-tempat lain, di TPS lain, kita kembali diskusi di studio. Masih berbicara mengenai DKI Jakarta. Saya kembali ke Mas Mulya sebelum saya ke Mas Haris ya. Mas Mulya, apakah memang betul sebetulnya endorsement dari Jokowi itu malah menjadi beban buat Ridwan Kamil? Oh, justru tidak. Kami melihat bahwa semua tokoh bangsa itu memiliki pendukung yang banyak. Dan betul juga, masing-masing tokoh bangsa, karena mereka memiliki aura yang sangat kuat, itu selain memiliki pendukung yang banyak, ada juga kelompok-kelompok yang tidak menyukai dengan sosok pemimpin bangsa tersebut. Jadi kalau kita lihat satu-satu ya, tentunya Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Megawati, Pak Anies, Pak Ahok, itu ada yang sangat menyukai, tapi juga ada sekelompok yang mungkin kurang menyukai beliau, apapun alasannya tersebut. Nah, jadi untuk menyimpulkan bahwa adanya dukungan dari mantan Presiden Jokowi itu malah menurunkan elektabilitas Ridwan Kamil Sugiono, menurut saya itu terlalu prematur. Dalam artian itu sudah berasumsi bahwa yang tidak suka dengan Pak Jokowi itu lebih banyak atau bahkan jauh lebih banyak dibandingkan yang suka dengan Pak Jokowi. Itu sangat bisa di-challenge gitu ya. Memang kita semua sama-sama tahu pasti setiap tokoh ada yang menyukai, ada yang kurang menyukai, tapi dengan menyimpulkan bahwa lebih banyak yang tidak menyukai Pak Jokowi ketimbang menyukai sebagaimana diindikasikan dari pernyataan itu, menurut saya itu sangat bisa dibantah. Kita harus lihat nanti, dan berdasarkan hasil survei secara nasional dan bahkan termasuk di Jakarta, approval rating atau tingkat kesukaan terhadap Pak Jokowi itu masih sangat tinggi. Oke, Mas Haris yang menentukan kira kemudian suara survei terakhir begitu untuk Mas Pram dan Rano ini naik itu gara-gara endorsement dari Anies Baswedan atau karena memang banyaknya turun ke lapak? Endorsement memang berpengaruh atau semakin mensolidkan atau meyakinkan masyarakat. Tetapi saya dari awal menyampaikan bahwa kunci misalnya elektabilitas Mas Pram itu bisa mengalami lompatan elektoral yang luar biasa dari 28% di awal September hingga ada yang 49, 48% menjelang penutupan masa kampanye. Ini karena Mas Pram paling banyak secara data kunjungan di Bawaslu ya, Bawaslu kan mencatat setiap kunjungan terbuka paslon. Ini paslon nomor 3 ini kunjungan ke masyarakatnya titiknya paling banyak. Memang saya merasa melihat sendiri kadang-kadang bahkan satu hari itu tidak hanya 8 titik, kadang-kadang ada 12 titik, ada 11 titik. Nah ini muter biasanya itu dari Jakarta Utara, kemudian Barat, Selatan, kemudian ini berlangsung ke masyarakat. Sampai di akhir-akhir masa pemilihan kemarin itu suara baik suara Mas Pram atau Bang Bul ini suaranya sudah habis, karena sudah capek dan karena setiap titik ngomong misalnya 15 menit, 20 menit kali setiap hari, kemudian di rumah kita evaluasi saat pulang ke rumah, kemudian istirahat mungkin kurang, tetapi apapun itu dilakukan karena kita sadar bahwa Bang Bul menyampaikan dari awal bahwa paslon yang di Pak Bul dan Mas Pram ini kan paslon yang di awalnya itu dianggap sebelah mata karena cuma satu partai parlemen, Nasara. Nah, kalau tidak turun ke masyarakat, kalau tidak merangkul semua pihak masyarakat, baik itu anak muda maupun tokoh agama, tokoh budaya
karyawan. Iya. Ini kita tidak bisa mengejar. Maka yang bisa dilakukan adalah turun ke masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan hasil dari turun ke masyarakat ini diterjemahkan dengan penyampaian program-program yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti itu. Baik, Mbak Slovenia, apakah secara historical aktivitas yang mungkin terlihat di media sosial itu sudah bisa kemudian disimpulkan cocok begitu dengan pemenang pada saat nanti sudah dilakukan keluar? Umumnya yang kami lihat adalah ketika popularitasnya tinggi atau misalnya ekspos perbincangannya dia tinggi, itu ada kecenderungan untuk dia unggul dalam proses elektoral. Tapi di sini kembali lagi bahwa saya melihat baik ini karena ini pertempuran lebih ke 01 dan 03, memang di awal 01 cukup unggul secara ekspos, lalu kemudian 03 ini yang kami melihat juga dia unggul tidak hanya kemudian pasukannya di Twitter saja, tetapi juga di media sosial lainnya. Namun dari pemantauan kami dari masa tenang hingga saat ini pukul 1 tadi, memang secara ekspos Ridwan Kamil cukup pemimpin ya. Tapi kita lihat lagi bahwa konten-konten yang menunjang peningkatan ekspos ini justru bersentimen cukup negatif ke Ridwan Kamil, yaitu serangan-serangan dan kembali lagi tadi warganet yang memang kami lihat cenderung simpatisan dari 03 ini menyerang Ridwan Kamil dan deklarasi bahwa dia berada di barisan Jokowi. Jadi ada himbauan yang mungkin terstruktur di sini kami lihat bahwa jangan pilih tokoh atau paslon yang merupakan endorsement dari Jokowi. Jadi memang sentimen cukup negatif, tapi sangat menunjang peningkatan ekspos atau popularitas dari si Ridwan Kamil sendiri. Lalu kemudian menyusul Rano Karno terlebih dahulu, baru kemudian Pramono Anung. Baik, Mas Toto, kita sudah bisa membaca mengenai pergerakan silent majority itu belum sih? Silent majority ini asumsi, tidak pernah bisa dibuktikan ya. Silent majority ini kan sebetulnya bisa dianggap sebagai mix di antara bagaimana kita membaca undecided voters atau pemilih yang sudah menentukan pilihan tetapi masih bisa berubah atau swing voters. Jadi silent majority ini jangan dianggap seakan-akan sesuatu invincible hal yang tidak bisa dibaca. By riset itu bisa dibaca. Dan bagaimana kita membaca tren, makanya tidak bisa kita hanya membedah satu kali survei. Tren dari data survei yang dilakukan berkali-kali oleh lembaga yang bisa dipercaya, saya pikir di situ kita kemudian bisa membaca silent majority ya. Kalaupun ada istilah itu digunakan, itu mengarah kemana. Dan itu yang memang sempat menyebabkan kita tidak tahu apakah terjadi lagi 2 kali pilkada sebelumnya terjadi sebuah kejutan yang awalnya selalu diunggulkan, dianggap surveinya tinggi, selalu kalah. Nah kalau sampai kemudian sekarang 03 ternyata juga menang seperti itu berarti mengulang beberapa kejadian yang pernah terjadi dalam 2 pilkada sebelumnya. Baik, Mas Toto, kita melihat jam saat ini sudah pukul 15 waktu sudah boleh Indonesia dibuka ya, bagian barat, di mana seharusnya maka quick count sudah diperbolehkan untuk ditampilkan begitu ya. Sebetulnya sudah masuk dari tadi di database kami, Mas Mulya juga saya yakin punya, tapi kita akan patuh terhadap aturan dari KPU bahwa 2 jam setelah waktu Indonesia bagian barat akhirnya kita buka sekarang, dan mungkin beberapa daerah di Indonesia Tengah atau Timur juga sudah lebih banyak muncul karena mereka sebetulnya sudah berhitung dari sekitar 2 jam atau 3 jam. Oke, ini dari data pukul 15 WIB yang akhirnya diperbolehkan oleh KPU untuk memunculkan apa saja yang bisa kita lihat nih, Mas Toto? Ya pertama data sebenarnya Mas jangan terlalu kaget ini teman-teman di seluruh Indonesia karena kebanyakan data yang baru masuk ini masih jauh dari angka stabil. Angka stabil itu paling tidak kalau kita misalnya bicara di atas 60% lah ya. Itu pun dengan asumsi bahwa selisih di antara persaingan di antara calon-calon itu tidak ketat. Tapi kalau ketat bahkan kita kadang-kadang harus nunggu sampai 100%. Jadi jangan kaget terlebih dahulu, tidak ada yang bisa disimpulkan karena rata-rata data yang masuk ini baru berkisar ada yang belasan persen, paling tinggi mungkin ada di 40%-an, tapi rata-rata masih di bawah 50%. Dan saya pikir dari beberapa data yang kita temukan ya tidak terlalu jauh berbeda dengan beberapa prediksi berdasarkan hasil survei yang memang bisa dikatakan kredibel. Jadi seberapapun unggul dia dalam quick count yang kami tampilkan ini belum tentu kemudian hasilnya akan sama. Tergantung datanya sudah berapa. Oke. Kalau datanya masih 12% ya tidak bisa menyimpulkan apapun. Oke. Kalau datanya
angkanya sudah 45%, itu pun juga menurut saya secara statistik kita harus bersabar terlebih dahulu menunggu di atas 60%. Andai kata sudah di atas 60% data masuk pun tapi ternyata selisihnya misalnya tidak terlalu jauh, itu kan kita masih menunggu bagaimana data-data yang kemudian masuk di sisa 40% masih berpotensi mengubah positioning. Dan yang ingin saya tekankan lagi, fungsi dari quick count ini adalah menjadi alat kontrol, jangan sebaliknya ya, untuk menjadi alat justifikasi atau memanaskan situasi, malah dia harusnya menjadi membantu atau memproses sebuah proses kontrol, supaya kemudian kalau ada upaya kecurangan dalam rekapitulasi manual, itu kemudian bisa terjaga dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Iya, karena memang secara historical Quick Count itu memang tidak terpaut jauh begitu ya dengan tidak pernah ada hasil dari pilpres, pilkada yang katakanlah berbeda jauh dengan hasil yang ada dalam quick count yang ditampilkan. Tapi kadang-kadang misalnya selisihnya 2% gitu ya. Seperti ini kita Jawa Timur nih ya, kita tampilkan ya, itu cepat ini masuknya saya nggak kelihatan itu sudah berapa persen saya juga tapi kami juga terus menampilkan ya mengenai sejumlah daerah-daerah itu, tapi kurang lebih memang tidak ada di atas 50%. pulang. Yang dari belum memang rata-rata saya lihat paling tinggi baru sekitar 40%-an. Itulah tadi memang sudah mulai bisa terbaca patternnya sudah pattern. Kalau yang selisihnya sudah di atas 20%, bolehlah kita mulai agak-agak memprediksi, tetapi tidak boleh memastikan. Tetapi untuk yang selisihnya masih di bawah 10%, sementara data masuk masih di bawah 50%, ini seperti ini kan contoh data masuk itu 5,5%. Jadi mungkin perlu diketahui juga kenapa data-data kabupaten kota akan terlihat lebih lambat data masuknya, karena SOP dari penghitungan suara di dalam daerah-daerah yang ada pilgub dan pilwako atau pilgubnya, mereka akan dahulukan terlebih dahulu perhitungan di level gubernur, baru kemudian perhitungan di level kabupaten kota. Baik, ini itu cepat dari carta politika Banten, ya 43,12, dan Andra Sony dan Iniati Natarusuma 54,88%, dan masih menunggu untuk muncul berapa persen suara yang masuk itu sebagai gubernur itu saya menimbulkan. Tapi kalau untuk DKI Jakarta mungkin datanya udah dipegang nih. Data yang saya terima, saya tidak tahu udah sama atau belum, harusnya sama ya. Tapi kalau saya coba lihat di sini sebentar, tadi kita coba melihat, memang menarik karena Pramdul unggul, tetapi kalau kita lihat dengan data 41% masuk, belum menyentuh angka 50%. Belum ada di angka 49,52%, sedikit lagi, sekitar 0,5%, 0,48%. Disusul oleh Kang Emil dengan Pak Susono di 14,5%. Dari Dharma Kun ini menyentuh betul. Mana Pramono Rano 49,9%. kalau Dharma Kun ada di angka 10,6% karena rata-rata lembaga survei memberikan angka sekitar 5-4-7%. Artinya memang kan cukup nyeleneh ya, Dharma Kun ini ya. Artinya memang kita harus melihat ini secara lebih terbuka, bagaimana mindset dari masyarakat Jakarta. Oleh sebagian masyarakat Jakarta mungkin dianggap aneh pandangan dari Pak Dharma yang dianggap tidak percaya COVID, dengan beberapa ide yang menurut saya agak ekstrim ya, seperti mencabut lampu merah atau membangun jalan begitu hari. Tapi inilah Jakarta, ternyata ada segmennya tersendiri. Kalau kita bicara 10%, artinya mungkin ada 700.000 orang yang punya potensi tidak percaya COVID juga gitu, kalau kita lihat dari pendekatan Pak Dharma. Tapi ketika membaca dari Pramdandul, menjadi menarik karena ini akan ditentukan mungkin kalau dengan angka tipisnya bukan dengan Ridwan Kamil karena selisihnya 9%, tapi tipis untuk menembus angka 50% sebagai prasyarat dari Jakarta untuk satu putaran atau tidak. Jadi DKI Jakarta menurut saya masih akan menarik untuk dilihat datanya sampai di atas 80% data masuk. Bukan dalam konteks menebak siapa yang ada di peringkat 1, 2, dan 3. Kalau peringkat 1, 2, dan 3 menurut saya tidak akan berubah, tetapi dalam konteks menentukan apakah pilkada ini akan satu putaran atau dua putaran. Baik, saya ke Mas Mulya.
sudah melihat hasil survei, ada tanggapan Mas Zule karena itu ada hasil quick count, quick count 39%. Iya, sebagaimana yang disampaikan Mas Toto tadi, pada saat ini kan data yang masuk itu sekitar 35% ya. Jadi sama sekali masih belum stabil. Bahkan nanti ini kan Jawa Tengah, Banten ada juga belum tentu masih stabil gitu ya. Jadi kita masih tunggu saja. Kan kita nggak tahu nih yang masuk, yang udah masuk ini dari TPS mana saja. Jauh banget. Tempat dari TPS. Oh, di Jawa Timur. Ya, jadi kita tunggu saja dalam artian kita tetap positif melihat bahwa sebetulnya Masih sangat besar. Mas Aris, tanggapan ini quick count? Ya, memang kita masih harus bersabar. Tadi disampaikan memang tipisnya bukan tipis antara paslon, tapi tipis untuk menembus threshold 50% di Jakarta ya. Tadi kalau di LSI saya lihat di situ udah 50,05. Tapi ada juga di indikator yang 49, ada juga yang 48,8. Dengan margin of error Picon yang mungkin sekitar 0,51%, ini tidak bisa disimpulkan sama sekali nih mau satu putaran atau dua putaran sejauh ini. Maka memang kami pun sekali lagi menghimbau kepada masyarakat, kepada teman-teman tim sukses, para saksi di lapangan untuk ketat sekali memantau di lapangan. Karena kalau sudah begini, satu pun suara itu berharga. Jangan sampai ada indikasi penghilangan suara di salah satu paslon atau pengurangan salah satu paslon atau bagaimana nanti rekapitulasi di sisi rekapnya, di sistem KPU-nya ini harus kita pantau karena lagi-lagi margin 1% pun dalam konteks pilkada Jakarta ini sangat berpengaruh karena ini berpengaruh apakah akan satu putaran kedua putaran. Tapi melihat data yang ada, melihat data tren yang ada, insya Allah kami sih optimis satu putaran maybe di angka 53, 54. Oke, baik, Mas Pemenia, sesuai nggak nih dengan analisa dari kalau kita melihat hasil yang cepat ya? mau Ya, kurang lebih memang jadi keluar gak ke rumah nomor dengan jawabannya sebagai Bang Dul itu memang menjadi top of mind di masyarakat itu sendiri. Kemudian Pramono ini yang kemudian masyarakat dan narasi-narasi yang realistis dengan rumah dari sebelumnya itu yang mungkin masyarakatnya juga lebih tinggi gitu. Memang kami sudah melihat bahwa tentunya dua pasang ini akan bersaing ketat. Tetapi melihat kecenderungan ada peningkatan baik dari survei dan juga itu tadi army yang ada di media sosial itu tadi ada potensi untuk keunggulan bagi 03. Tapi kita balik lagi ke hasil akhir nanti dulu apakah akan ada drama-drama baru lagi karena memang narasi satu putaran itu cukup gencar didorong oleh pendukung 03 dan juga masyarakat ini menilai pertarungan ini tidak hanya diisi oleh paslon tetapi juga tokoh yang memberikan endorsement. Jadi masyarakat atau warga net ini melihat bahwa sebenarnya ini adalah pertarungan dari Anies versus Jokowi. Baik, kita jeda dulu, tunggu saja kemana-mana. Kajir. Metro TV. Kita masuk ya. Rumah baru duduk dulu sini duduk dulu. Selalu cek dan Kakak satu. kembali unggul bahkan dengan proporsi dukungan yang lebih tinggi dibanding Jateng. Tulis nama ya guys. Semuanya tulis nama. Oke. Sarah. Apa?
Nih guys. Oke. Semuanya udah dikasih nama. Jadi adik. Dingin tamat. Dingin. Adel. Sini. Del. Adel. Adel. Ape. Kamu jadi adik ke-1. Oke. Saya juga mau. Aku sih anak kecil sih mau. Sarah. Sarah jadi adik ke-2. Oke. Oke guys. Kedua. Silakanlah Adel. Adel. Adik ke-1. Adik ke adik kedua. Kamar abang ke-1 dan abang ke-2. Kamar kakak 1. Masuk ah. Buat ya. Adel. Mana Adel? Mana tuh dia? Kakak Adel kemana? Celara. Kamar mami dan
papi masuk ke dalam. Banyak tulisannya. Kamar kakak ke-1 dan kedua. Kamar adik ke-1 dan kedua. Yay, masuk. Wow, bagus ya. Bagus. Yay. Ke bawah. Terus ini kamar siapa? Oh, ini kamar mandi. Soalnya aku gak bisa tidur. Ran ak gek bisa tidur. Ini nggak mau, aku maunya di bawah. Kakak mah di sini dulu nungguin papi dan mami. Papi mami mana ya? Papi mami mana ya? Terima tolak. Siapa itu? Siapa ini? Siapa ya? Siapa ya? Siapa? Problem. Das ist kein Problem. La di problem. This is Scully's problem. Hey, kitty problem. Just like kitty problem. No, kitty problem. Let's sticky problem. Think I'm a rubber. I is candy barber. Coin is the gamble. Kitty bubble no. Babs kitty bubble. Hi, he's so humble. He's okay. Jadi apa Pia? Oke. Adik ke-1. Enggak, kamu kakak. Hah, mau sekolah? Aku juga mau. Baju pink Cina morol batik. Salah, baju sekolah. Oke, kita menunggu yang ini. Celana mandi. Celana sekolah.
just like this people. Oh, this bubble. Oh, this bubble. Oh, she bubble. Jalan bubble. Apa sih? Apa sih? Enggak, aku mau itu. Just sticky problems, stinky problem. Tin pom pom. Bisa memantau berdiri. Selebel udah. Idiu mengaman tekan kozil ting nindang bumblebee Woi, aku jadi ape? Just sticky problem. You're not sticky problem. Sticky problem. Sticky problem. Nanditi problem. Cici problem. Cici sada. Skani. Kenapa coba dia di band? Jalan mobilnya. Gimana sih? Kabur. Ayo kita lari. Harus cepet kita lari. Pergi ke rumah. Apa semuanya ngejar aku ya? Mama, ibu, kakak. Semuanya band. Dih. Maaf.
siaran. BTW Kakak Adel. DJ Pabem, just like Kitty Pabem. Kakak
kakak kelima. Adik ke enam. Segitu aja ya guys nontonnya. See you next time. Bye bye. Dah.